anhu bizambih hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Caranya berkebalikan seperti tadi, yaitu kalau Allah menginginkan keburukan pada hamba, maka ditundalah azabnya di dunia. Jadi tidak diberi sakit tu, nanti di akhirat baru dikumpulkan semua kemarahannya, barulah hamba itu akan mendapatkan berbagai macam siksa Allah. Jadi tidak boleh, tidak seimbang. Jangan terlalu berharap sehingga lupa dengan rasa takut, sehingga merasa aman seakan-akan tidak ada dosa. Juga jangan terlalu takut kepada Allah seakan-akan Allah tidak punya sifat pengampun, penyayang, dan ini harus dijaga ya. Namun ketika datangnya sakit, para ulama mengatakan bahawa yang harus dibesarkan di dalam hati adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir mengharapkan ridha Allah, dan semoga Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih dalam pembahasan tentang fadilah atau keutamaan ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara keutamaan orang yang diberi sakit oleh Allah, yaitu adanya jaminan mendapatkan surga kalau dia menghadapi sakitnya dengan rasa sabar. Artinya dia terima, dia bertawakal, dan dia berhusnudzan kepada Allah. Maka dalam beberapa hadis yang telah kita sebutkan, Nabi menyebutkan surga. Dan sekedar mengingatkan kembali, ketika seorang perempuan yang punya penyakit air, penyakit ayan, penyakit sawat, dia menghadap Nabi memohon agar didoakan agar sembuh. Nabi menawarkan dua pilihan. Kalau mau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah, tapi kalau engkau bersabar, maka aku jamin engkau mendapatkan surga. Dan ternyata segera perempuan ini memilih pilihan yang kedua, yaitu surga. Artinya dia membatalkan permohonannya kepada Nabi agar minta disembuhkan, dan dia siap menghadapi penyakit yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Dan itu ternyata adalah salah satu di antara sahabat atau orang yang pernah tinggal bersama Nabi yang termasuk mendapatkan jaminan surga. Jadi kalau kita merenungkan lebih jauh, ternyata berusaha
untuk tidak sembuh, artinya bukan memberatkan diri, tapi menerima apa adanya, dan kita sabar, itu adalah jalan ke surga. Karena penyakit itu datangnya dari Allah. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi walaupun begitu, banyak orang yang tak mampu menghadapi level ini, dan mereka berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Maka dia pun mendapatkan pahala dari usahanya, tapi tentu saja tidak masuk ke dalam golongan yang bersabar, bukan bersabar, atau dijamin mendapatkan surga, kecuali dia punya amalan yang lain. Makanya ini salah satu rahasia Allah yang diberikan kepada kita, yaitu surga bagi yang menerima sakit dengan kesabaran. Dan itu ternyata di ujung pertemuan kita yang lalu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Tabrani dengan derajat yang hasan, Nabi mengatakan bahawa nanti di hari kiamat banyak orang yang setelah mengetahui rahasia begitu besarnya keutamaan orang-orang yang diberi sakit oleh Allah, maka orang-orang yang tidak menerima sakit kemudian berangan-angan untuk kembali ke dunia dan ingin agar kulit mereka digunting, dirobek-robek, disiksa sehingga mereka merasakan sakit seperti yang telah diterima oleh orang-orang yang pernah ditimpa sakit oleh Allah. Itu permohonan ingin sakit ketika meninggal dunia setelah mengetahui keutamaan orang yang diberi sakit, yaitu mendapatkan jaminan surga. Nah, ini yang kita bahas di minggu yang lalu. Jadi dalam setiap pertemuan saya akan ulang dulu 5 menit untuk membuat terulang apa yang telah kita bahas jadi lebih bermanfaat. Karena ada orang yang sudah 30 tahun mengaji, tidak satu pun diingat apa yang materi pengajiannya. Maka di 3 pengajian ulang ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu, masih berbicara tentang fadilah orang-orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah berikutnya yaitu sakit adalah tanda atau bukti cinta Allah kepada hambanya. Jadi siapa yang diberi sakit berarti dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita ini tak faham tentang bagaimana cara Allah meluapkan cinta. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencintai seorang hamba, maka Allah akan membuat hamba itu atau dipaksa hamba itu agar mendapatkan surga yang keindahannya tidak pernah terbayangkan. Jadi cara pemaksaan Allah ini salah satunya adalah dengan cara yang tidak disukai hamba, yaitu diberikan musibah pada tubuhnya, pada keluarganya, pada hartanya. Jadi semua yang mendapat musibah dasarnya adalah karena cinta Allah. Bahkan ahli maksiat pun ketika diberi sakit itu juga bahagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang itu ya kita dipaksa untuk merasakan pahit. Waktu kita minum obat, ada kalanya kita merasakan pahit di tenggorokan, tapi kita akan terus meminumnya karena kita tahu setelah minum obat kita berharap ada keindahan setelah itu, yaitu kita bisa tersenyum kembali, kita bisa berkegiatan kembali. Dan itulah kepahitan yang kita terima di saat ada tujuan yang baik di belakang rasa sakit itu. Jawab makan Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan ketika Allah memberi sakit itu adalah amalan yang paling harus dijaga
Apalagi sakit itu sakit yang kita merasa akan membawa kepada kematian. Ya. Makanya Nabi SAW itu di saat menjelang sakarat, beliau dalam salah satu hadis sebutkan, beliau masih mengucapkan kepada para sahabat, ya, berhusnudzanlah kepada Allah. Berulang-ulang Nabi katakan, berhusnudzanlah kepada Allah. Ya, jangan sampai engkau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis qudsi, kata Allah, ana inda dhanni abdi. Aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Saya pernah di 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu mengutip pernyataan dari para ulama, kita ini dalam hidup punya 2 perkara yang harus kita jaga seimbang, yaitu antara ar-raja dan al-khawf, yaitu sikap harap kepada Allah, merindukan surganya, tapi juga al-khawf, menyimpan rasa takut. Jadi tidak boleh tidak seimbang. Jangan terlalu berharap sehingga lupa dengan rasa takut, sehingga merasa aman seakan-akan tidak ada dosa. Juga jangan terlalu takut kepada Allah seakan-akan Allah tidak punya sifat pengampun, penyayang. Dan ini harus dijaga, ya. Namun ketika datangnya sakit, para ulama mengatakan bahwa yang harus dibesarkan di dalam hati adalah sikap ar-raja. Jadi al-khawfnya dikecilkan ketika kita sedang sakit, apalagi sakit yang kira-kira akan mengakhiri hidup kita dalam firasat kita, maka perbesarlah ar-raja. Berharaplah dari Allah segala sesuatu kebaikannya. Pasang di dalam pikiran kita, Allah itu maha baik, Allah itu pasti mengampunkan dosa, Allah itu memberi sakit untuk kita untuk melebur dosa-dosa kita, Allah itu sengaja mengantarkan kita ke surga, Allah pasti menerima taubat. Terus dalam hati itu terus pasang husnudzan, yaitu berharap-harap dengan kebaikan Allah sampai meninggal dunia. Nah, itu termasuk bahagian yang disebut oleh Nabi, berhusnudzanlah engkau kepada Allah. Jadi detik-detik kita mau menghadap Allah, prasangka baik itu memenuhi dada kita bahwa Allah itu maha baik, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya para Nabi Ayyub sakit, tidak ada sedikit pun su'uzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ayyub tidak pernah mengatakan kepada Allah, engkaulah yang memberi sakit, tidak. Tapi Nabi Ayyub menyebutkan, aku telah ditimpa oleh rasa sakit. Tidak dia sebutkan subjeknya adalah Allah, ya. Itu adab Nabi Ayyub ketika mengadu kepada Allah. Dia tak mengatakan, ya Allah engkau telah memberiku sakit, tidak. Nabi Ayyub mengatakan, sakit telah menimpa. Seakan-akan yang beri sakit adalah si sakit, padahal dia tahu Allah lah yang memberi. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus begitu? Karena sakit adalah bukti cinta Allah kepada hamba, ya. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis, ya. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira." Kalau Allah menginginkan seorang hamba dengan suatu kebaikan, nah, berarti ini cinta Allah mulai mengalir. Kalau Allah ingin hambanya ini mendapatkan satu kebaikan, ya, karena kita kalau sudah mengangankan kebaikan pada orang, itu adalah manifestasi dari cinta, ya. Kita ingin membuatnya bahagia, kita ingin memberi satu kebaikan, itu cinta. Makanya suami kalau mencintai istri,
Itu kemanapun dia pergi, pasti yang terfikirkan adalah ingin memberi sebuah kebaikan kepada istrinya. Jadi kalau dia pergi kepada Aceh, dia akan bertemu dengan Kak Anah, lalu kemudian dia akan meminta untuk dibeli adik punya Kak Anah, lalu kemudian dia berikan ke istrinya. Lalu istrinya berbahagia. Itu dasarnya apa? Cinta. Kalau pergi ke Medan, dia bertemu dengan Kak Zulaikha, lalu kemudian dia akan meminta untuk dibeli Bika Ambon, dia berikan kepada keluarganya. Itu bukti apa? Cinta. Ya, jadi dia di Banda Aceh ada Kak Nah, di Medan ada Kak Zulaikha, ada 4 nah. Ya. Jadi jemaah bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mungkin seseorang mengangan-angankan kebaikan kepada orang lain kecuali pasti dasarnya cinta. Maka Allah ketika merencanakan sebuah kebaikan pada hamba, itu adalah cintanya yang mengalir pada hamba. Apa kata Nabi SAW? Cara Allah melampiaskan cinta untuk memberi kebaikan hamba adalah ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Maka Allah akan mempercepat siksa atau iqab, mempercepat kemarahan Allah atau azabnya dipercepat di dunia. Ya. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra, kalau Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, berarti Allah benci. Jadi kalau sudah direncanakan buruk, Allah benci. Bagaimana cara Allah? Amsaka anhu bizambih hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Caranya berkebalikan seperti tadi, yaitu kalau Allah menginginkan keburukan pada hamba, maka ditundalah azabnya di dunia. Jadi tidak diberi sakit tu. Nanti di akhirat baru dikumpulkan semua kemarahannya, barulah hamba itu akan mendapatkan berbagai macam siksa Allah. Jadi hadis ini, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, menyebutkan bahwa ternyata orang-orang yang diberi musibah oleh Allah, itu salah satu cara Allah agar hamba itu tidak mendapatkannya di akhirat. Karena kalau sudah bicara dengan akhirat, itu azab pasti berkali lipat. Ya. Semua kemarahan Allah itu akan menjadi sebuah azabun alim kalau sudah bicara ke akhirat. Oleh karena itu Allah tak ingin hamba ini mendapatkan azab di akhirat. Caranya kesalahannya, ya, atau kemudian dia mendapatkan kesilapan. Kalau Allah masih mencintainya, maka Allah percepat di dunia, ya, Allah percepat. Jadi tidak ditunda di akhirat. Karena kita hamba tidak bisa menghindari dosa, ya. Kita mencoba menghindar dosa. Kadang-kadang dosa itu menghampiri kita. Kita sedang duduk menyendiri, tiba-tiba datang kawan, lalu kemudian menyebutkan orang-orang yang mulai diupat dan kita mendengarkan upatannya, dan itu tak bisa kita hindari kadang-kadang. Oleh karena itu jemaah makan Allah, Nabi mengatakan setiap anak Adam pasti ada kesalahan yang terjadi. Dan ini seharusnya kesalahan-kesalahan, dosa kecil, dosa besar, Allah akan tunggu di akhirat, hari pembalasan, Yaumaddin, hari pembalasan. Tapi karena dia mencintai hamba ini, dia tak mau hamba ini mendapatkan azab yang pedih di akhirat, maka dipercepatlah di dunia. Caranya diberi sakit, ya. Allah sayang, seakan-akan Allah mengatakan ambil aja yang di sini, tidak usah ambil yang di akhirat. Nah, maka dimulailah macam-macam diberi oleh Allah, ya. Yang stroke bertahun tidak sembuh-sembuh, maka jangan lagi terasa seakan-akan Allah benci. Bersyukurlah Allah percepat azab itu. Waktu kita stroke seharusnya kita berfikir bahwa ada apa sehingga Allah mempercepat azab itu kepada kita di dunia. Yang pasti nomor satunya karena Allah sayang, karena Allah cinta. Yang kedua, kita hendaknya berfikir ke masa lalu kita, apa yang pernah kita lakukan, ya. Ini yang mungkin membuat Allah mempercepat azab. Namun ada kalanya sakit yang diberi seperti yang kita sebutkan di pertemuan kedua, bukan karena kesalahan hamba,
tapi Allah ingin meninggikan derajat. Makanya para nabi itu orang-orang yang paling dicintai Allah juga diberi sakit, tapi sakitnya bukan karena dipercepat azab, karena nabi tak akan mendapatkan azab, tapi karena meninggikan derajat. Jadi pilihannya antara sayang untuk meninggikan derajat atau sayang ingin mempercepat hamba mengambil jatahnya di dunia, jadi jangan lagi masuk ke neraka di akhirat. Makanya dia menghambakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Abdullah bin Mughaffal, anna rajulan laqiya imra'atan kanat baghyan fil jahiliyah. Jadi ini ada satu kisah menarik yang dikabarkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Dulu ada seseorang, kata Abdullah bin Mughaffal, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan seorang perempuan yang dulunya perempuan ini adalah seorang pelacur di masa jahiliyah. Jadi laki-laki ini seorang muslim, seorang mukmin. Begitu dia bertemu dengan perempuan yang dia kira masih melacur, jadi laki-laki ini mengira perempuan ini masih melacurkan diri. Apa yang terjadi? Laki-laki ini faja'ala yula'ibuha hatta basata yadahu ilaiha. Dia mulai menggoda, bahkan dia mengulurkan tangan untuk menjamah perempuan ini. Jadi dikiranya perempuan ini masih orang yang dahulu yang belum taubat. Faqalat al-mar'ah, lalu perempuan ini begitu mulai tanda-tanda mau dipegang, lalu dia berkata mah. Jadi mah maksudnya apa-apaan ni. Jadi makanya kalau kak mah itu berarti kak apa-apaan. Mah itu bahasa Arab, mah kata dia. Maksudnya apa-apaan pegang saya. Fa inna Allah azza wa jalla qad zahaba bisyirk. Perempuan ini mengatakan, Islam telah datang dan Allah telah mengabarkan tentang kesyirikan. Maksudnya dia ingin mengatakan aku bukan orang yang dulu. Jadi jangan pikir aku masih menjadi pelacur. Aku telah mengenal agama, aku telah mengenal Islam, dan aku tidak lagi mensyirikkan Allah. Aku beriman kepadanya. Waja'ana bil Islam, dan Islam telah datang kepada kami. Dia tak rida kalau dia dipegang oleh laki-laki ini. Berarti ada orang yang kita kira dulu adalah orang-orang yang seakan-akan jahiliyah selama-lama, ternyata dia mendapatkan hidayah, dia menjadi orang baik. Ada seorang muslim yang selalu mengira orang seakan-akan jahiliyah, padahal dia masih terus dalam kejahiliahannya walaupun dia telah mengenal Islam. Contohnya laki-laki ini, jadi sudah Islam pun dia masih menggoda perempuan. Kan banyak yang model laki-laki begini Pak sekarang, tapi tidak ada di masjid ini. Apalagi sampai menggoda isteri orang, WA isteri orang tanpa ada ketujuan. Itu model-model laki ini Pak. Nah, ini kemudian fawalla ar-rajul fa asaba wajhahu al-ha'id fasajjahu. Jadi laki-laki ini terkejut dan merasa kesal karena tak mau dilayani untuk dijamah oleh si perempuan. Dia membalikkan badannya tiba-tiba, artinya saking kesal dia balikkan, dia palingkan badannya, ternyata tertabrak tembok, sampai merobek bahagian kepalanya. Berarti keruhnya kena, sampai robek bahagian kepala. Mungkin dia tidak sadar di belakangnya ada tembok. Memang kadang-kadang kita ini kalau antara terlalu bernafsu atau terlalu marah, biasanya kita tak sadar apa di depan kita. Dulu waktu kami di Mesir, saya lihat langsung. Jadi ketika anak-anak SMA di Mesir, perempuan itu SMA di Mesir kan, anak SMP keluar dari sekolah. Anak SMP di Mesir itu yang perempuan-perempuan kan sudah kayak anak kuliah, bahkan lebih kecil anak kuliah kita. Sana besar-besar, sudah remaja-remaja, itu baru SMP. Nah, ada salah seorang
teman dari Afrika, kebetulan dari Afrika nih. Dia rupanya terkesan sekali dengan rombongan yang keluar dari sekolah. Semuanya kok seperti bidadari semua kan begitu kan. Ini saya kisahkan apa adanya, Pak. Lalu dia melihat saya sedang menunggu bus. Ini saya sedang tunggu bus nih. Dia keluar dari asrama, karena kami tinggal di asrama, dan pandangan matanya itu terus melihat rombongan anak-anak SMP yang putri ini yang keluar dari sekolahannya. Apa yang terjadi? Dia terus matanya memandang ke kiri terus-terusan. Lalu ternyata dia masuk ke dalam lubang pot bunga di depannya, Pak. Dan di situ kami memang tak mampu lagi menahan tawa melihat keadaan. Jadi saya berpikir, Masya Allah, begitulah keadaan orang yang kalau nafsunya memenuhi kepalanya sehingga akal sehatnya tak datang. Dan yang kedua, keadaannya sedang marah. Orang kalau sedang marah kan Pak, akal sehatnya tak jalan itu. Dihancurkan kulkas, kemudian baru dia beli baru. Hancurkan lemari, beli baru. Ceraikan istri, lalu bermohon-mohon untuk kembali. Jadi orang yang sedang diliputi kemarahan kadang-kadang akal tak sehat. Ternyata dalam hadis ini disebutkan laki-laki ini karena menahan kesal, apalagi perempuan itu menolaknya dengan mengatakan aku telah menjadi orang Islam yang baik, dia berbalik dan langsung ketabrak tembok sampai pecah, ada yang robek di bagian kepalanya. Summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu beliau, si laki-laki ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sisi baiknya, dia datang kepada Nabi, fa akhbarahu, dia kabarkan kepada Nabi, faqala. Rasulullah setelah diceritakan tentang keadaan laki-laki ini, Rasulullah berkata, anta 'abdun aradallahu bika khairan. Engkau ini orang yang masih disayang Allah. Iza aradallah azza wa jalla bi'abdihi khairan, kalau Allah masih sayang kepada seorang hamba, ajjala lahu uqubata zambihi, caranya Allah percepat azabnya. Jadi maksud Nabi, nyankah, oh jangankah lah, itu kamu, ini karena nanti kalau saya bilang nyankah harus saya terjemah lagi, ya sudah langsung saya terjemah saja. Kamu itu, bukan itu kamu Pak, kamu itu masih disayang Allah. Seharusnya kamu terima azabmu menggoda perempuan di akhirat, tapi karena engkau masih sayang Allah, Allah langsung tabrakkan kepalamu dengan tembok. Begitu maksud Nabi, engkau masih disayang Allah, kata Nabi. Lalu Nabi sambung lagi, wa iza arada bi'abdihi syarran amsaka 'alaihi bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah ka'annahu 'airun. Kalau Allah sudah tidak sayang sama hamba, Allah tidak cinta lagi, maka Allah akan biarkan dia dengan dosanya. Tidak pernah ketabrak tembok, tidak pernah jatuh ke lubang, tidak pernah ada apapun, sakit juga tidak ada. Lalu Allah tunda semua azab itu, Allah kumpulkan lalu dilampiaskan di hari kiamat, ka'annahu airun. Nanti modelnya waktu beri azab di akhirat bagaikan air yang turun dari gunung. Maksudnya saking marahnya Allah diazab terus-terusan, karena di dunia dia tak mendapatkan azab yang didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sekali kita camkan. Apakah kita termasuk golongan yang disayang Allah atau tidak? Maka ingat kembali Pak, pertemuan kita yang 2 pertemuan sebelumnya, ketika Nabi bertanya kepada seseorang, apakah engkau pernah merasakan sakit mildam, mildam, sakit dalam perut, kemudian apakah engkau, laki ini menjawab tidak ada. Apakah engkau pernah merasakan sudah sakit kepala? Tidak ada juga. Langsung Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, kalau melihat model penduduk neraka, lihatlah ini, yaitu orang yang tak pernah diberi musibah oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tiba-tiba keluar dari masjid ini lalu kejedot dengan pintu, atau tangan kita kejepit sampai berdarah, dulu ada yang pernah berdarah di pintu itu Pak, sampai bercecer darahnya, itu sebenarnya orang-orang disayang Allah. Bukan, bisa jadi bukan karena maksiat, bisa jadi menaikkan derajat. Baru keluar dari salat, bisa jadi tidak ada maksiat, tapi kok bisa kena di depan pintu. Makanya apalagi kita yang bermaksiat, kita ngupat orang, begitu keluar dari pintu
kantor itu langsung terjepit tangan dengan pintu. Itu langsunglah fahami bahawa Allah masih sayang. Besoknya kejepit lagi, berarti ngumpal lagi. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia ini, ya, apapun bentuk penyakit, itu adalah bahagian kasih sayang Allah yang Allah tak ingin kita menerimanya di akhirat. Allah tak mau. Maka Allah sayang. Kata Allah, kalau di akhirat jangan, engkau tak sanggup. Engkau tak sanggup. Makanya menginginkan azab akhirat sama untuk diazab di dunia juga tak boleh. Ada hadis Nabi yang lain tu, Pak. Ketika seorang sahabat sakit, yang sakitnya membuat tubuhnya sudah seperti seekor burung, sudah kecil, tubuhnya kecil, kurus, sudah seperti seekor burung. Lalu Nabi menjenguknya, dan dia kemudian berharap agar azab yang di akhirat dipercepat saja untuknya. Kata Nabi, jangan minta itu, engkau tak sanggup menahannya. Biarkan Allah yang membereskan urusan kita. Jadi jangan juga karena kita sudah ingin taubat, merasa banyak dosa, ya Allah, yang azab yang kau siapkan di akhirat, betul je you know. Kalau azab di akhirat diturunkan sekarang, Pak, tak sanggup seseorang menahannya. Kalau di akhirat bukan tak sanggup, memang harus tahan. Nah, makanya Allah selalu memakai kalimat di dalam ilmu gramatika bahasa Arab itu, Allah kalau menyebut tentang siksa selalu pakai gaya bahasa dengan isim mubalaghah. Azabun alimun. Alimun itu artinya tidak ada siksa yang lebih dahsyat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas nama pakai wazan fa'ilun atau fa'ulun, atau fa'alun. Itu kalau sudah dipakai kalimat itu, tidak ada yang di atas itu. Kalau Allah menyebut dirinya rahimun, berarti tidak ada yang lebih penyayang daripada Allah. Makanya hati-hati dengan kalimat azabun alimun. Pedih sekali azab di akhirat. Oleh kerana itu Allah tak ingin hamba ini mendapatkan di akhirat, sehingga dipercepatlah di dunia. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau sesuatu terjadi pada kita setelah kita melakukan suatu keburukan, maka pahamilah Allah masih sayang kepada kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man yuridillah bihi khairan yusabbu anhu." Barang siapa, nanti nama risalah yusib an minhu. Kata Rasulullah, kalau seorang hamba diinginkan kebaikan kepadanya oleh Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Salah satu musibah adalah musibah pada jasad, iaitu pada badan. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu dicocokkan oleh Allah dengan besarnya ujian. Jadi maksudnya semakin besar ujian Allah beri, semakin besar pahala yang Allah beri. Wa innallaha, lalu disambung oleh Rasulullah, wa innallaha iza ahabba qauman, Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah mempersiapkan ujian atau bala kepadanya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap bala yang ditimpakan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Jadi penting sekali ini, barang siapa yang ridha terhadap bala atau ujian yang diberi oleh Allah, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahus as-sukhtu, barang siapa yang benci dengan musibah yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah pun membencinya. Jadi kita perlu ridha Allah. Salah satunya ridha itulah yang menyebabkan kita surga. Jadi bahasa Nabi, orang yang menerima sakit pada tubuhnya dengan keridhaan, dia ridha, maka Allah pun ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka surga insya-Allah menjadi milik orang yang sakit dengan ridha tadi. Nah, perlu diingat kembali, kita masuk surga, kata Rasulullah, bukan dengan amal kita,
tetapi dengan rahmat Allah atau ridha Allah. La yudkhilu ahadukum amalahu al-jannah. Tidak akan mampu amal kalian memasukkan kalian ke dalam surga, tetapi illa wala ana, kata Rasulullah, bahkan aku pun begitu, amalku tak mampu memasukkan aku ke surga. Jadi bagaimana cara kita masuk surga? Illa birahmatin minallah. Kita itu masuk surga bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Jadi untuk apa beramal? Amal itu untuk memancing ridha. Jadi yang kita selama ini Pak, salat, menahan sakit, itu termasuk amal ya. Amal itu untuk memancing ridha. Yang intinya amal itu tidak bisa memasukkan kita ke surga, tapi ridha Allah. Kenapa begitu? Karena kalau dikumpulkan semua amal saleh, tidak akan mampu membeli surga. Mana sanggup amal saleh kita membeli surga? Sedangkan keindahan surga tak pernah terbayangkan oleh mata, tak pernah terfikirkan oleh hati siapapun. Jadi tidak terbalaskan, tidak terbeli hanya dengan amal saleh. Mau kita beramal saleh 10.000 tahun, dikumpulkan Allah, tidak sanggup untuk membeli keindahan surga. Jadi saya pernah contohkan, kalau seorang PNS mengumpulkan harta sampai pensiun untuk membeli rumah yang harganya 2M, tidak sanggup. Tidak sanggup. Jadi kalau kita kumpulkan uang, tidak sanggup. Jadi kayak mana caranya? Temui, berteman dengan orang yang kaya, yang punya rumah 2M. Berteman dengannya, pasti dia akan mengatakan suatu hari, sudah punya rumah belum? Belum. Kamu pinginnya rumah yang bagaimana? Yang model-model 2M. Kata seorang kaya ini, ya sudah, ambil aja itu rumah itu, gratis. Kalau dia kumpul tak sanggup, tapi pemberian orang dia terima. Maka seakan-akan Allah bertanya, kamu berapa amal? Mau beli surga? Tak sanggup. Jadi kayak mana? Tapi karena aku sayang kepadamu, aku berikan hadiah, ambillah surga ini. Maka masuk surga tidak bisa dengan amal saleh. Tapi harapkanlah ridha. Salah satu ridha turunnya di mana? Ketika kita ridha terhadap musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapak yang mengkerut-kerut di kaki, ya? Kan ada ni yang mengkerut-kerut di kaki, yang ketika pengajian tiba-tiba kolesterol naik, yang kemudian merasa kok mengantuk terus-terusan. Ada pak kan? Asal pengajian mengantuk, tapi waktu nonton bola nak ngantuk. Pengajian ngantuk. Ada yang kadang-kadang jatuh ke belakang sendiri, kan? Jadi waktu pulang pengajian ditanya, apa isi pengajian? Dia balik tanya, ada pengajian tadi? Cukup pada orang pak. Ini yang model kita yang kerut-kerut ni pak, yang punya sakit ini sakit itu macam-macam ya. Itu kalau sudah datang sakit, pertama husnudzan kepada Allah. Yang kedua, fahamilah Allah mencintai kita. Kemudian yang ketiga, bersiap-siaplah menyambut kasih sayang Allah kalau kita ridha dengan surganya. Jadi oleh karena itu jangan sampai sedikit pun dalam hati, kenapa Allah memberikan ini untukku? Nanti ada itu. Saya pernah temui orang pak, yang saya kunjung sedang cuci darah pak. Ini penuh ini dengan berbagai macam suntikan apa? Kabel pula. Selang-selang macam-macam itu. Jadi begitu kami kunjung, dia terceplos mengatakan cukup palih penyakitnya. Pulih katanya. Ini serius pak. Betul lah, ini tidak saya karang-karang. Langsung dikatakan cukup palih penyakit ini. Ya. Palih apa bahasa Indonesia-nya? Cukup palih penyakit ini katanya. Tidak sembuh-sembuh. Sampai saya mengatakan subhanallah, bapak, itu bapak telah bersuuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal cuci darah itu sekaligus mencuci dosa bapak. Makanya hati-hati dengan hati yang punya keburukan, sehingga Allah yang Maha Penyayang lalu kita anggap sedang memberi bala kepada kita, padahal Allah sedang mencurahkan cinta kepada kita. Kalau anak kita sayang pak, kita cubit supaya dia tidak masuk ke kolam,
Kita cubit. Kita sudah bilang berkali-kali, adik jangan main sampai kolam. Tak dengar, kita cubit. Begitu kita cubit, memar di pahanya. Itu cubitan sayang atau cubitan benci? Cubitan sayang. Kapan dia faham? Kalau sudah besar. Makanya kita faham waktu sudah masuk surga. Baru kita bilang, sama seperti orang tadi bilang, ya Allah, untung Engkau beri penyakit, untung Engkau seterukkan aku ya Allah, untung Engkau beri aku cuci darah berulang-ulang ya Allah, untung aku begini, untung aku dapatkan supak, untung aku dapat begini. Di saat itu baru kita sadari Allah begitu sayang kepada kita. Maka jemaah makan Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini sama-sama membuat hati kita tenang di saat kita mendapatkan sakit, hasil dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.